Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Serba Serbi Support. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi terkait perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam dunia pendidikan ini kita sudah mulai melakukan perubahan yang merupakan satu kebijakan dari pemerintah pusat, di mana sebelumnya kita melaksanakan kurikulum 13, sekarang sudah mulai melaksanakan kurikulum merdeka. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait perubahan tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Kita bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan kurikulum. Ya, untuk pengertiannya bahwa kurikulum merupakan suatu pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan ada juga yang dinamakan kurikulum merdeka, merupakan panduan dalam kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada faktor kebutuhan belajar murid dengan tujuan untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi. Terkait kurikulum ini yang menjadi pedoman bagi setiap pendidik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sesuai dengan perkembangan zaman bahwa kurikulum ini memang harus dirubah. Nah, ada beberapa alasan mengenai kenapa kurikulum itu harus dirubah. Yang pertama, karena memang tantangan zaman yang sekarang harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, kurikulum juga harus diadaptasi ya sesuai dengan perkembangan dunia pada saat ini. Dan yang ketiga, bahwa peserta didik juga merupakan generasi masa depan bangsa yang akan mengukir zaman sesuai dengan potensinya. Sehingga kurikulum ini memang harus disesuaikan untuk kepentingan peserta didik di masa yang akan datang. Adapun ciri khas kurikulum merdeka yang membedakan dengan kurikulum 2013, diantaranya yang pertama, sistem pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial, sehingga murid memiliki waktu yang banyak untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang ketiga, guru lebih leluasa untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Sehingga kurikulum merdeka memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya bahwa materi pembelajaran jadi lebih sederhana dan fokus pada materi esensial. Kemudian, guru memiliki kebebasan untuk mengajar sesuai dengan tahap dan perkembangan murid. Dan sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Dan keunggulan lainnya adalah dalam sistem pembelajaran menjadi lebih interaktif melalui kegiatan proyek yang bertujuan agar murid menjadi lebih aktif dan dapat mengeksplor isu-isu yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, dalam kurikulum merdeka ada beberapa prinsip. Di antaranya yang perlu diketahui adalah 5 prinsip dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan dasar. Yang kedua,
pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Di dalam kurikulum Merdeka sendiri ada 3 tipe pembelajaran yang perlu kita pahami. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berprinsip pembelajaran indisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Dan yang terakhir, pembelajaran ekstrakurikuler yang dilaksanakan sesuai dengan minat murid. Demikianlah Bapak dan Ibu serta penonton dimanapun Anda berada, kegiatan aksi nyata terkait dengan penyebaran pemahaman kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Mari kita semuanya sama-sama semangat belajar, semangat mengajar. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.